Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 17 Mei 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Pasangan suami istri penumpang mobil pick-up menjadi korban meninggal dalam insiden kecelakaan maut di Jalan Raya Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang pada Minggu 15 Mei sore. Korban pasutri itu bernama Yayan Sopian dan Asiyah binti Aluk. Keduanya meninggal dalam keadaan luka parah setelah mobil pick-up yang ditumpanginya ditabrak mobil elf dari arah berlawanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Muhammad Azam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Azam. Ya, baik rekan Mei, bisa dilaporkan memang kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Pantura, Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menelan korban 7 orang meninggal dunia dan 10 orang mengalami luka berat maupun luka ringan. Dari 7 orang yang meninggal dunia dalam kejadian itu, 2 diantaranya ialah pasangan suami istri, yakni Yayan Sofian usia 30 tahun dan Asiah binti Aluk umur 29 tahun. Keduanya merupakan penumpang mobil pick up. Memang dalam kejadian kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Pantura, Tamelang, Purwasari, Karawang ini, sebuah mobil elf dengan kecepatan kencang lalu sempat oleng begitu menyeberang ke lawan yang berarahan hingga menabrak mobil pick up dan sejumlah kendaraan sepeda motor. Bahkan disebutkan bahwa salah satu korban, ya ini Yayan Sofian, sempat terpental jauh hingga terlempar ke jalan dari atas mobil pick up-nya tersebut, Mei. Bahwa memang dari salah satu keluarga korban, Warsito, dijelaskan rombongan mobil pickup ini usai berlibur ke atau berwisata ke daerah Purwakarta, Jawa Barat. Mereka hendak kembali ke kediamannya atau ke rumahnya di kawasan desa Belendung, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Memang dalam mobil pickup itu ada kurang lebih 10 orang dengan tergabung dalam 3 keluarga. Salah satunya keluarga Yayan Sofian, almarhum Yayan Sofian maupun keluarga dari Asiyah yang menjadi korban meninggal. Bahkan anak kedua pasutri itu bernama Najela usia 6 tahun itu juga mengalami luka berat dan hingga saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit Fikri dengan kondisi yang cukup parah. Najela ditinggal kedua orang tuanya dan itu merupakan menjadi anak satu-satunya dari kedua pasangan suami istri tersebut. Warsito juga menjelaskan bahwa ketika terjadi insiden kecelakaan, awalnya pihak keluarga tak menyangka bahwa insiden kecelakaan itu eh, terjadi sangat parah seperti itu sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Tak hanya Yayan Sofian dan Aisyah yang menjadi korban meninggal, ada ternyata dalam mobil pickup itu ada sejumlah keluarga mereka yang juga mengalami luka berat hingga luka ringan, begitu Mei. Baik, terima kasih Azam atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan paman korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Waktu dikasih informasi via telepon itu, ya saya pikir cuma kecelakaan biasa, karena waktu saya video call itu masih terlihat mereka tuh di bawah mobil, artinya paling memar-memar lah gitu ya. Cuman saya diminta untuk menjemput atau ngurus di rumah sakit, jadi mau ke rumah sakit Fikri. Pas saya sampai rumah sakit, almarhum ini katanya memang udah dari posisi waktu duduk saya nggak tahu posisinya. Itu lagi emang apa? Lagi jalan mau nganterin itu tadi dulu ya ke daerah Tamelang ya? Nganterin ponakan yang di Tamelang. Rencananya almarhumah mau dimakamin di mana?
di Poponsol bersama makam ibunya. Kalau suaminya udah lebih dulu di kampung. Suaminya di kampung dari keluarga suaminya yang ada di Pasir Bogor, daerah Payu. Sebuah pohon cemara di kawasan Manahan Solo tiba-tiba tumbang menimpa atap shelter. Salah seorang pedagang mengaku mendengar suara retakan pohon sebelum jatuh menimpa pagar dan atap pedagang. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Tara Wahyu Nur Fitriani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Tara. Ya, selamat siang rekannya dan selamat siang Tribuner. Pada siang hari hari Minggu kemarin siang telah terjadi pohon tumbang di kawasan shelter Manahan atau di sebelah sisi utara di Manahan. Beruntungnya dan tidak ada angin, tidak ada hujan, pohon tersebut tiba-tiba jatuh menimpa atap shelter dan di antara dua mobil yang sedang terparkir di shelter Manahan tersebut. Salah satu pedagang, Anto Degan, mengatakan sebelum pohon cemara itu jatuh, sempat terdengar suara retakan di pohon tersebut dan saat menimpa atap pohon di atap shelter tersebut. Beruntungnya tidak ada mobil atau motor yang sedang lewat dan juga tidak ada pedagang yang sedang berada di bawah shelter. Seperti kita ketahui, Mei, bahwa saat ini memang pedagang di shelter Manahan sendiri harus mengkosongkan shelter Manahan karena memang akan direvitalisasi pada tanggal 18 besok. Seperti itu. Baik, terima kasih Tara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang ibu rumah tangga bernama Novi Arawati yang merupakan sales susu steril diduga menjadi korban hipnotis saat menjajakan dagangannya pada Kamis 12 Mei lalu. Akibatnya sepeda motor yang dikendarai korban untuk membawa dagangannya raib dibawa pelaku. Korban menjelaskan saat itu dirinya didatangi seorang pria yang mengaku akan membeli semua dagangannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jambi, Aryo Tondang yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Aryo. Silakan Aryo dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Mei. Kami informasikan memang setelah terjadi dugaan hipnotis yang mengalami atau menimpa seorang wanita bernama Novi Arawati di kawasan Mayang Mangurai, tepatnya di RT 16 Mayang Mangurai, Mei. Di mana pada kejadian ini, Mei, korban yang saat itu sedang menjajakan dagangannya, kemudian didatangi oleh seorang pria yang berpenampilan layaknya seorang security, kemudian mengaku akan membeli seluruh dagangan termasuk dagangan Yakultnya. Kemudian Mei, saat itu tanpa ada curiga, korban langsung menurut permintaan pelaku dan pelaku membawa korban ke sebuah rumah kosong yang disebut pelaku sebagai rumah majikannya. Di mana saat itu Mei, pelaku mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh majikannya untuk membeli seluruh Yakult dalam acara yasinan yang digelar oleh majikannya. Namun
pelaku atau korban maksudnya tidak ada curiga sehingga mengikuti jejak pelaku. Namun saat tepat di depan rumah kosong yang disebut rumah majikannya, Mei, pelaku berpura-pura menelpon seseorang yang di mana itu adalah majikannya, kemudian mengatakan bahwa majikan sedang pergi keluar sehingga dia menelepon untuk melakukan penjemputan. Namun saat itu pelaku meminjam sepeda motor korban untuk menjemput pelaku. Namun tanpa curiga korban memberikan sepeda motor hingga ia sadar seorang pemulung mendekati dirinya dan mengatakan bahwasanya rumah tersebut sedang kosong dan ditinggal pemilik dan tidak ada satpam di rumah tersebut. Sehingga dia menyadari bahwasanya sepeda motornya telah dibawa oleh pelaku dan tidak kembali sampai saat ini. Namun kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Kota Baru untuk melakukan tindak lanjut terkait insiden dugaan hipnotis ini. Begitu, Mei. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Aryo Tondang atas laporan Anda, dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya dengan modusnya ini katanya ada ibu-ibu majikannya lagi ada acara yasinan katanya gitu. Nanyain aku saya ada berapa lagi gitu kan, saya bilang ada 8 pak atau 40 botol, kalau kurang nanti saya telepon teman. Katanya nggak usah, nanti aja diantar sekitar siang jam 1 katanya. Ya baiklah, dengan sisa yang ada saya antar ke rumah tujuan majikannya tuh. Setelah sampai di rumah tujuan majikannya, itu bapak tuh nelpon majikannya. Dia bilang, "Bu, ini mbaknya ada di sini," katanya gitu. Gimana kalau saya suruh masuk, kan rumahnya digembok, nggak mungkin lah saya suruh masuk. Iyalah katanya itu kan, gimana mbak, ibunya lagi belanja tuh, ibunya belanja di simpang atas katanya gitu. Oh iyalah bapak kalau gitu, dengan kalau saya jemput gimana katanya, kan silakan bapak, saya pinjam dulu motornya katanya. Ya, silakan bapak, saya bilang gitu. Setelah itu dibawa motornya, sampai sekarang nggak ini bang gitu. Oke, pada saat ibu memberi motor itu apa yang dirasakan? Maksudnya apakah itu dalam kondisi sadar atau gimana itu pastinya? Apa yang dipikirkan saat itu memberi motor? Saya nggak ada mikir apa-apa bang, apa yang diucapkannya itu sepertinya ikut aja gitu. Mengikut aja ya. Mengikut aja. Tidak ada rasa curiga saat itu ya. Padahal itu belum kenal tuh kan, langsung ibunya langsung ngasih ya. Nggak tahu bang, pikiran saya tuh langsung kosong aja kosong gitu. Aja, ya. Gitu. Oke, Bu. Setelah itu datanglah ini yang pemulung. Kenapa mbak di sini katanya? Saya nunggu bapak satpam ini katanya, ibunya mau jemput ibu itu. Loh, kan nggak ada bapak satpam di sini. Suami ibu ini juga meninggal katanya gitu kan. Tapi katanya ini ada acara, datang bapak sebelah rumah ibu itu. Ngapa katanya gitu. Ini ibu ini katanya mak suaminya ada, padahal suaminya meninggal kata yang sebab ibu-ibu yang pemulung ini. Mana ada suaminya udah meninggal, kena tipu. Disitulah saya sadar bang. Langsung saya sadar bahwa motor saya itu nggak ini loh. Iya ya saya bilang gitu. Belasan warga Pangkep terpaksa dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit diduga karena keracunan makanan dari pesta perkawinan pada Senin 16 Mei. Pesta perkawinan tersebut berlokasi di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Pangkep, Sulawesi Selatan. Selain mual, para korban juga merasakan sakit kepala hingga muntah-muntah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nurul. Halo, selamat siang Tribunars. Baik Tribunars, puluhan warga Pangkep dilarikan ke rumah sakit diduga keracunan usai menyantap makanan di salah satu acara perkawinan yang terletak di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari data terbaru yang berhasil kami dapatkan, total korban sudah mencapai 40 orang yang tersebar di Puskesmas Karaweang, Puskesmas Kalabiring, Medical Center Tonasa, Puskesmas Lampe, RS Batara Siang, dan juga RS Lamonia Makassar. Kejadian ini bermula ketika rombongan warga hendak melakukan arak-arakan pengantin atau dalam adat Bugis disebut sebagai maparola ke dari Kecamatan Makrang menuju ke Kecamatan Minasatene. Mereka tiba di lokasi sekitar pukul 11 dan kemudian tiba di lokasi pemilik hajatan ini menyajikan makanan yang seperti pada umumnya yang kita temui di acara perkawinan Tribunals. Nah, kemudian setelah rombongan tersebut pulang sekitar pukul 2,
beberapa warga sudah merasa mual. Selain mual, mereka juga merasakan sakit kepala, perut melilit, diare, dan juga muntah-muntah, Tribuners. Namun mereka berpikir bahwa hal itu dikarenakan mereka mabuk darat, seperti itu karena memang jarak antara dua kecamatan ini yang cukup jauh. Nah, beberapa jam kemudian, Tribuners, jumlah korban ini semakin bertambah dengan merasakan gejala yang sama, seperti mual dan muntah-muntah, dan akhirnya salah satu petuah dari lokasi tersebut kemudian memutuskan untuk membawa para korban ke puskesmas terdekat. Dan beberapa di antara mereka pun harus dirujuk ke rumah sakit karena merasakan gejala yang cukup parah, seperti sesak nafas, Tribuners. Hingga saat ini, hingga pagi tadi, sebagian masyarakat ini sudah pulang karena dinyatakan kondisinya sudah membaik, dan sebagian lagi masih harus berada di puskesmas untuk menjalani perawatan intensif, Tribuners. Dan sementara itu, pemilik hajatan dan juga beberapa orang di lokasi tersebut telah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan dan juga kesaksiannya. Dan juga untuk sampel makanannya pun telah diambil, kemudian diperiksakan di BBLK Pangkep untuk mencari tahu apa sebenarnya menjadi penyebab dari keracunan massal ini. Seperti itu, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nurul atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Desa Barabatu. Berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih, Mbak. Tahu bahwa ada sepunya warga keracunan berawal dari teleponnya ayah saya, Pak Suwadi, bahwasanya tadi Pak Dek ada kita punya warga yang keracunan. Saya bilang kenapa bisa? Mereka tanya tadi habis bawa pengantin yang bertolak dari Dusun Alat Kerajaan Desa Pedalampik ke Wontoa Tonasa. Katanya ada beberapa sepulang dari sana, mungkin sekitar jam 2 sudah ada yang mulai mual. Dia kira mereka bahwasanya mungkin mabuk mobil perjalanan. Setelah itu ada beberapa dalam satu rumah, kan ada 3 sampai 4 itu sama mual, sakit kepala, muntah. Gejalanya sama. Tetangga pun begitu. Beliau bersedih, kenapa katanya tinggal semua tidur di situ? Kenapa tidak ke rumah sakit? Beliau yang antar, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 1, maksudnya bertahap nih yang sakit sampai ada 17 orang di puskesmas ini, dan termasuk di wilayah kami, Desa Barabatu, keluarga saya, ada 12 orang. Ratusan warga berbondong-bondong memadati trotoar sepanjang jalur Adi Sucipto menuju Bundaran Patung Kasih Penvoy Kupang. Pemadaman api sempat terkendala karena warga yang memarkir kendaraan di pinggir jalan membuat kendaraan damkar sulit melakukan pemadaman api. Kebakaran diduga akibat puntung rokok yang dibuang orang atau pengendara saat melintas di jalur tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Kupang, Irfan Hoi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Irfan. Ya, Mei dan Tribuners, berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di lahan kosong, tepatnya di samping Hotel Neo Aston, Kelurahan Waisapa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, tadi malam, Senin 16 Mei 2022, memang benar petugas pemadam kebakaran sendiri mengalami kesulitan ketika melakukan pemadaman di lokasi tersebut, karena warga di Kota Kupang sendiri ketika melintas, kemudian memarkir kendaraan dan menyaksikan atau mengabadikan kebakaran yang terjadi semalam itu. Petugas berulang kali meminta agar warga yang memarkirkan kendaraan di sekitar atau di sepanjang jalur Jalan Adi Sucipto, letak kebakaran itu sendiri, yang cukup berdekatan dengan kebakaran itu sendiri, agar bisa memarkirkan kendaraan jauh dari lokasi tersebut. Tetapi masih saja warga yang kemudian datang dan memarkirkan kendaraan. Petugas juga sangat kesulitan sejak pukul 19 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Api di lokasi tersebut belum bisa dipadamkan. Kemudian warga baru bisa meninggalkan lokasi dan berujung pada pihak petugas pemadam kebakaran bisa melakukan pemadaman di lokasi tersebut, Mei. Yang kemudian dari petugas pemadam kebakaran sendiri menerjunkan setidaknya ada 3 unit kendaraan pemadam kebakaran dengan 3 unit kendaraan pendukung untuk memadamkan
lahan seluas hampir 5 hektar itu, Mei. Nah, informasinya bahwa dari BMKG sendiri sudah merilis perkiraan titik-titik panas atau hotspot di Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar wilayah memang wilayah yang ada di Nusa Tenggara Timur sendiri memang tidak terdeteksi adanya titik panas. Namun khusus Kota Kupang sejak tanggal 14 hingga 15 Mei itu sudah dirilis ataukah sudah disampaikan bahwa terjadinya potensi ataukah adanya titik hotspot yang ada di Kota Kupang dan juga beberapa daerah di sekitar Kota Kupang sendiri, Mei. Demikian saya kembalikan. Baik, terima kasih Irfan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat atau Aspekpir Indonesia menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Dalam isi surat yang ditandatangani 17 pengurus Aspekpir itu, mereka meminta Presiden mencabut larangan ekspor minyak sawit dan produk turunannya. Aspekpir menilai larangan ekspor tersebut sudah menghancurkan ekonomi petani. Padahal petani sawit sama sekali tidak mengetahui penyebab kelangkaan minyak goreng. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Naufal, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Naufal. Baik, Mei dan Tribuners, saat ini saya berada di depan kantor Kemenko Perekonomian di Jalan Lapangan Banteng Timur, tepatnya di Jakarta Pusat. Dan tadi pagi sekitar pukul 9 WIB, terlihat sejumlah massa aksi dari petani sawit Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kemenko Perekonomian ini. Mereka membawa 5 tuntutan yang diantaranya adalah meminta Presiden Jokowi untuk mencabut larangan ekspor minyak goreng dan CPO, dan juga mereka meminta pemerintah melindungi petani sawit terkait anjloknya harga sawit hingga 70%, dan juga mereka meminta pemerintah merevisi aturan Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2018 yang dinilai merugikan petani sawit karena harus bermitra, dan juga mereka meminta agar pemerintah melibatkan TNI Polri dalam pendistribusian minyak goreng agar pendistribusian dapat berjalan lancar seperti halnya penyaluran vaksin. Dan juga Mei dan Tribuners, masa peserta aksi memulai aksinya pada sekitar pukul 9 pagi dan membawa sejumlah tandan sawit yang tidak laku dijual ke pasaran. Nah, itu untuk sebagai wujud keprihatinan atau bentuk protes karena harga sawit yang anjlok. Dan juga Mei dan Tribuners, masa aksi membubarkan diri di depan kantor Kemenko Perekonomian ini sekitar pukul 10:30 WIB tadi dan melanjutkan aksinya di Patung Kuda pada siang hari ini. Demikian Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Noval atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemerintah Kabupaten Serang terus mengupayakan agar wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang telah ditemukan di Jawa Timur tidak meluas. Salah satunya dengan mencegah keluar masuknya hewan ternak dari luar daerah atau pemberlakuan lockdown zonasi. Hal tersebut akan berdampak cukup besar bagi sosial ekonomi para peternak, khususnya menjelang Idul Adha 2022. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Desi Purnamasari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Desi. Iya, baik. Selamat siang rekan Mei dan juga Tribuners. Sebelumnya memang pemerintah Kabupaten Serang terus mengupayakan agar wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang telah ditemukan di Jawa Timur ini tidak meluas masuk ke wilayah Serang, Banten. Salah satunya dengan cara mencegah keluar masuk hewan ternak dari luar daerah atau memberlakukan lockdown zonasi. Namun memang hal tersebut turut berdampak cukup besar bagi sosial ekonomi yang dirasakan oleh para peternak khususnya di Kabupaten Serang sendiri. Lantaran jelang Idul Adha nanti hal tersebut merupakan panennya para peternak. Selain kekhawatiran wabah PMK yang meluas ini, para peternak juga bersiap kehilangan pendapatan ratusan juta rupiah dari perdagangan hewan kurban jelang Idul Adha
2022 nanti. Dan memang salah satu dari peternak yang sudah ditemui oleh tribunbanten.com saat di lapangan, yakni Andi, salah satu seorang pengelola peternak kambing yang ada di Desa Sukaratu, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten ini mengatakan bahwa memang wabah virus PMK yang melanda saat ini cukup menguji para peternak karena dampak tersebut datang saat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menyayangkan wabah tersebut merebak saat tidak lama lagi, bahkan Hari Raya Idul Adha, di mana kambing yang biasanya banyak dicari untuk hewan kurban ini, namun saat ini dirinya mengaku bahwa hewan kurban yang dijualnya berkurang penjualannya, begitu. Dan juga memang dari pihak pemerintah Kabupaten Serang sendiri, yakni Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Kepala Dinas Kabupaten Serang Jaldi Duha mengatakan bahwa cara paling ampuh mencegah penularan PMK yakni dengan melakukan lockdown zonasi seperti lalu lintas penjualan hewan ternak dari daerah endemik atau Jawa Timur yang sudah terjangkit PMK dilarang masuk ke Provinsi Banten, kecuali ada surat keterangan kesehatan dari Dinas Pertanian wilayah tersebut, karena menurutnya kondisi seperti ini akan semakin mengkhawatirkan bagi para peternak saat Idul Adha. Dan memang ini pun diakui oleh salah satu peternak tadi, yaitu Andi. Ia mengaku bahwa sebelum adanya kasus PMK ini jelang Idul Adha, dirinya bisa menjual hewan ternaknya ini yakni hewan ternak jenis kambing sampai dengan 10 sampai 30 ekor kambing terjual. Namun memang saat ini baru ada 1 ekor kambing yang dipesan oleh pembeli untuk jelang Hari Raya Idul Adha nanti. Ia juga berharap hal ini tidak sampai berpengaruh begitu besar dan diberikan solusi terkait PMK ini, seiring dengan himbauan pemerintah juga untuk mencegah penularan PMK. Pihaknya pun saat ini menahan diri untuk tidak mendatangkan dan membeli sapi dari luar desa maupun luar kota, lantaran memang hewan ternak yang dijual dirinya hingga saat ini masih didatangkan dari luar daerah seperti Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Begitu, rekan Mei. Baik, terima kasih Desi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pengelola ternak. Berikut tayangannya untuk Anda. Oh, diantaranya seperti apa Pak tuh? Seperti nangkret, bibir. Oh, bibirnya kenapa Pak? Kayak Luka? apa ya, sariawan apa gimana? Oh, sariawan gitu ya Pak ya? Tapi itu solusi dari Dinas Pertanian sendiri gimana Pak tuh kalau menemukannya kayak gitu Pak? Cuman dikasih ini doang, terpolis. Oh, disuruh dikasih terpolis itu ya Pak ya? Tapi sejauh ini setelah dikasih vitamin itu gimana Pak? Bagus. Ada perubahan Pak ya? Tapi ini nggak sih Pak, apa namanya, khawatir nggak sih Pak dengan adanya virus ini Pak? Khawatir sih, takut nular. Apalagi ini menjelang Idul Adha ya Pak ya? Biasanya kalau menjelang Idul Adha gini rame Pak yang ini beli ya Pak ya? Tapi sejauh ini belum ya Pak ya? Belum dinyatakan PMK ya Pak ya? Sesosok mayat ditemukan mengapung di perairan Pantai Belida, Tanjung Klumpang, Simpang Pesak, Belitung Timur pada Senin 16 Mei. Mayat itu ditemukan oleh warga saat sedang dalam perjalanan pulang seusai melaut. Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi tubuh yang tidak lengkap. Saat ditemukan pun tak ada identitas apapun yang melekat di tubuh mayat kecuali baju yang dipakainya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Brian Bimantoro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Brian. Baik, selamat siang rekan di studio, sahabat Tribuners dan sahabat Pos Belitung dimanapun Anda berada. Bisa saya laporkan bahwa sesosok mayat telah ditemukan mengapung di Pantai Belida, Tanjung Klumpang, Simpang Pesak, Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Senin 16 Mei 2022 sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Mayat manusia itu ditemukan oleh warga saat sedang dalam perjalanan pulang seusai melaut. Kapolsek Dendang Ibtu Muhammad Rohli Hanafi mengungkapkan mayat itu ditemukan dalam kondisi tanpa kepala, tanpa kedua tangan, dan tanpa kedua kaki, dari lutut sampai ke pergelangan kaki.
Kemudian saat ditemukan pun tidak ada identitas apapun yang melekat di tubuh mayat tersebut selain dari pakaiannya. Ibtu Muhammad Rohli, Kapolsek Dendang mengatakan saksi saat itu ingin pulang melaut dan dia curiga di tengah perjalanan melihat sesosok benda yang diduga merupakan sesosok mayat. Namun setelah didekati ternyata memang benda itu adalah benda tubuh seorang manusia yang sudah mengapung. Kemudian setelah itu saksi langsung bergegas pulang dan juga langsung melaporkan hal tersebut kepada perangkat desa dan Babit Kaptimas di desa setempat. Kemudian setelah mendapat laporan, personel Polsek Dendang langsung melakukan evakuasi bersama dengan Pol Airut di tempat kejadian tersebut. Kemudian setelah itu tim Inafis Satreskrim Polres Belitung Timur juga melakukan identifikasi bersama dengan masyarakat sekitar dan serta membawa mayat itu ke puskesmas tempat. Setelah berdasarkan pemeriksaan, Ibtu Rohli Hanafi mengatakan mayat tersebut sudah mengapung selama hampir sekitar 14 hari, sehingga hal itu yang menyebabkan tubuh korban beberapa bagiannya tidak lengkap. Kemudian untuk ketika ditanya adakah indikasi dari pembunuhan terhadap kasus tersebut, Ibtu Rohli Hanafi mengatakan tidak ada indikasi pembunuhan dalam kasus tersebut karena dengan hilangnya organ tubuh dari mayat tersebut karena sudah mengapung selama hampir sekitar 14 hari. Kemudian dia mengimbau kepada masyarakat sekitar untuk melaporkan keluarganya jika ada yang menghilang ataupun tidak berada di rumah, karena sampai saat ini pihak kepolisian Polsek Dendang maupun Polres Belitung Timur belum mendapatkan laporan kehilangan keluarga dari manapun. Dan Tribuners dan sahabat Pos Belitung, mayat itu sendiri saat ini sudah dikuburkan di perkuburan TPU Dusun Batu Belida, Desa Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur. Dan saat ini sudah dikuburkan secara aman dan tepat oleh perangkat desa setempat. Dari Manggar, Belitung Timur, Kabupaten Belitung Timur, Pos Belitung Brimantoro Mantoro melaporkan. Kembali ke studio, Mei. Terima kasih Brian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Korban yang tenggelam di sungai wilayah Dusun Teluk Telaga, Desa Padua Mendalam, Kecamatan Putu Sibau Utara, sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan sekitar 3 meter tak jauh dari lokasi kejadian. Saat ini jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan proses pemakaman. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Sahirul Hakim, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sahirul. Oke, terima kasih rekan saya Mea. Baik, kali ini saya melaporkan kejadian kemarin bahwa ditemukan sosok mayat yang mengapung di sungai di daerah desa Pedian Mendalam, Kecamatan Sibau Utara, Kabupaten Kapuasulu, Provinsi Kalimantan Barat, bahwa mayat tersebut adalah warga desa setempat yang atas namanya Yohanes Opang, yang memang 3 hari sebelumnya tenggelam ke sungai Kepuas di lokasi tersebut. Nah, ditemukan setelah hari kemudian dengan kondisi yang sudah membusuk. Nah, ditemukan oleh warga setempat yang menemukan kondisi mayat tersebut sedang tersangkut di pohon kayu, ya. Itu menemukan itu berkoordinasi ke pihak desa setempat dan menghubungi kepolisian, terus BPBD dan sejumlah pihak lainnya sehingga dilakukan evakuasi. Nah, setelah itu bahwa pihak keluarga yang mayat tersebut adalah mayat yang hilang 3 hari kemarin yang baru ditemukan. Nah, setelah itu diserahkan langsung ke pihak keluarga bahwa yang bersangkutan adalah keluarga yang hilang di 3 hari kemarin. Nah, menurut keterangan dari Kepala BPBD Kabupaten Kapuasulu, Pak Gunan, bahwa tidak ada hal-hal yang lain penyebabnya tidak adalah korban jatuh ke sungai adalah dikarenakan terpleset dia mau mandi ke sungai sehingga tenggelam. Begitu, Mea.
Baik, terima kasih Sahirul atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang kernet truk trado yang membawa alat berat bernama Faisal Pasaribu, warga Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, meninggal dunia akibat tersengat arus listrik. Insiden naas itu terjadi di jalan menuju Desa Punti Payong, tepatnya di Dusun Tanjung Tani, Desa Payapalas, Kabupaten Aceh Timur pada Sabtu 14 Mei sore. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Seni Hendri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Hendri. Kami laporkan bahwa seorang kernet truk trado yang membawa sebuah alat berat bernama Faisal Pasaribu, warga Desa Helpitia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, meninggal dunia akibat tersengat arus listrik. Peristiwa ini terjadi di jalan desa menuju Desa Punti Payung, tepatnya di Dusun Tanjung Tani, Desa Payapalas, Kecamatan Rantau Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Sabtu 14 Mei sore sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Menurut Kapolres Aceh Timur, AKBP Mahmud Harisandi Sumarat, melalui Kapolsek Rantau Perlak, Ibtu Eko Suhendro, pada Senin 16 Mei kemarin mengatakan bahwa kejadian tersebut bermula pada Sabtu sore. Truk trado dengan nomor polisi BK 9373 DC yang dikemudikan oleh Muhammad membawa alat berat jenis bulldozer hendak menuju areal perkebunan masyarakat. Namun saat dalam perjalanan setiba di lokasi kejadian, kernet truk Faisal Pasaribu melihat adanya pelepah sawit yang menghalangi laju truk, sehingga korban ataupun Faisal meminta sopir truk untuk menghentikan truknya. Kemudian Faisal ataupun korban atas inisiatifnya sendiri langsung turun dari truk dan memotong pelepah sawit tersebut. Namun setelah pelepah sawit berhasil dipotong oleh korban menggunakan parang, seketika pelepah sawit tersebut bersama kabel listrik yang tidak terlihat oleh korban langsung jatuh ke badan korban sehingga membuat korban jatuh pingsan. Sopir truk Muhammad yang melihat korban jatuh pingsan langsung melakukan upaya pertolongan terhadap korban, kemudian membawa korban ke Puskesmas Rantau Perlak, namun naas nyawa korban tidak dapat tertolong. Kondisi korban pasca tersengat listrik mengalami luka bakar dengan pada bahu kanan dan pada tangan kiri membiru, telapak kiri terkelupas dan bagian seluruh badan membiru. Akibat kejadian itu korban meninggal dunia. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Hendri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terjadinya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Provinsi Jawa Timur dan Aceh membuat pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan kian meningkatkan kewaspadaan. Setelah beberapa pekan lalu dilakukan pemeriksaan terhadap ternak sapi maupun kambing di pasar hewan di Saranghalang, Kecamatan Pelaihari, kini pasar hewan setempat bahkan ditutup. Penutupan bersifat sementara dan diberlakukan sejak Senin 16 Mei 2022. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Roy. Ya, halo, selamat siang rekan Mei. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang Roy, silakan dengan informasi Anda. Baik ya,
Dapat kami informasikan pemirsa, sejak mewabahnya PMK atau penyakit mulut dan kuku yang terjadi di Jawa Timur dan juga di Aceh, di Kabupaten Talaut kemudian juga terjadi semacam kerisauan di kalangan sejumlah peternak karena ada beberapa ekor sapi yang secara klinis terindikasi berciri-ciri seperti terpapar PMK tersebut. Meskipun memang belum dalam tahap yang membahayakan karena tidak terjadi lepuh pada kaki. Namun demikian langkah cepat juga dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Tanah Laut dalam upaya untuk mencegah risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Di antaranya langsung melakukan pengobatan penanganan terhadap beberapa ternak yang terindikasi mengalami PMK, yaitu di Desa Bumi Jaya. Di situ pada saat awal beberapa pekan lalu ada 5 ekor, itu sudah diberikan obat, kemudian vitamin dan antibiotik dan juga penyemprotan disinfektan di kandang setempat, dan sudah mulai terjadi perbaikan dari kondisi ternak. Meskipun memang belum pulih secara normal, tapi sudah punya nafsu makan yang sudah agak membaik. Demikian rekan media. Dan kemudian langkah lainnya yang ditempuh adalah menutup pasar hewan. Karena kenapa demikian? Karena ternak yang ada di Tanah Laut juga ada dari daerah luar Tala, luar pulau bahkan, karena di pasar hewan ini transaksi sapi itu juga cukup banyak yang berasal dari Sulawesi dan juga dari Pulau Jawa. Karena itu dalam upaya untuk mencegah risiko-risiko kemungkinan penularan penyakit tersebut, apa yang disebabkan oleh virus tersebut, maka Dinas Peternakan memutuskan untuk menutup pada hari pasar pada hari Senin kemarin, karena pasar hewan itu buka seminggu sekali, yaitu hari Senin, dan itu ditutup, dan itu juga sudah disosialisasi sebelumnya sehingga kalangan pedagang juga bisa memahami itu. Bahkan kemarin Senin itu meskipun sudah semua tahu tidak ada aktivitas, kemudian juga mereka beberapa pedagang berinisiatif untuk melakukan semacam syukuran dan berdoa agar PMK tidak menyerang di Tala, dan mereka melakukan syukuran kecil-kecilan di lingkungan pasar hewan tersebut dengan harapan agar PMK tersebut tidak terjadi atau tidak meluas di Tanah Laut. Dan mengenai sampai kapan pasar hewan ditutup, jadi ini pihak Dinas Peternakan Tanah Laut juga masih terus melakukan pemantauan setiap hari terhadap kondisi ternak yang terindikasi, dan sambil menunggu hasil lab dari Balai Veteriner Banjarbaru, karena sejauh ini belum ada hasilnya sehingga belum bisa dipastikan apakah itu PMK ataupun penyakit lain. Dan sementara itu kalangan pedagang juga diharapkan bersabar dan juga bersama-sama untuk menjaga kebersihan kandang dan hewan ternak agar penyakit yang saat ini sedang mewabah di beberapa tempat di Indonesia ini tidak sampai terjadi, dan tidak sampai, kalau toh pun terjadi, tidak sampai meluas atau dapat diisolasi, sehingga aktivitas pasar hewan juga bisa segera dibuka kembali. Demikian rekan Mai, terima kasih atas kebersamaannya. Laporan dari kami di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Terima kasih Roy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Disnakes Wantala serta pedagang sapi. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini kami bersama dengan aparat kepolisian, kemudian bekerja sama juga dengan aparat Satpol PP Kabupaten Tanah Laut, juga dari Dinas Perhubungan di dalam hal memberikan sosialisasi pendekatan secara persuasif kepada kawan-kawan pedagang asosiasi peternak, kemudian sopir-sopir angkut yang biasa beroperasi di pasar hewan, juga pedagang tali yang biasa memasarkan ternak kawannya atau pedagang lain. Tadi baru selesai ya, kita analisis sendiri, kawan-kawan itu mengadakan selamatan tolak bala di dalam hal mudah-mudahan berdoa sama-sama penyakit PMK mulut dan kuku, penyakit mulut dan kuku ini tidak sampai menyebar kemana-mana. Sesuai pertanyaan saudara, bahwasanya adakah di Tanah Laut saat ini secara jujur dan terbuka memang ada yang terinfeksi PMK. Jadi itu adanya di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Pelihari. Cuma alhamdulillah dari yang awal itu 5 yang terindikasi terinfeksi, setelah dilakukan pelayanan, penanganan,
oleh dokter hewan kita bersama para medis, juga bersama Balai Veteriner Banjarbaru, juga dari tim Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Minggu Senin, insya Allah pasti kami datang di sini. Dan hari ini kami datang secara sama-sama kan dari kawan-kawan dari grup ingin kumpul untuk doa bersama Pak, sambil silaturahmi kan. Makan-makan tadi Pak ya? Iya, sambil doa kan, sambil makan-makan Pak. Mudah-mudahan kalau memang penyakit diangkat oleh Allah Ta'ala kan, kalau memang ini dari dinas kan, mudah-mudahan lain penyakit kuku dan mulut lah istilahnya Pak. Karena sekarang emang lagi pandemi Pak ya, PMK nih Pak ya. Nggih, kan Pak, ya, iya, nggih. Kan kejadian awal mula kisahnya Pak, dari luar negeri kan, luar daerah kan. Itu istilahnya dari kambing ya Pak, menyebar ke sapi. Awal-awal mulanya kan dari Surabaya Pak kisahnya. Jadi kayak kami ini kan istilahnya nurut dari dinas Pak. Kalau memang dinas untuk menutup kan kami siap. Cuma istilahnya bagaimana kelanjutan kami menunggu dari dinas Pak. Harapannya tidak berlangsung lama Pak ya. Ya, nggih. Sebab kan kalau istilahnya kalau pelaku pasar ini Pak pengennya secepatnya kan, sebab ekonomi bergulir di situ Pak. Dari petani ke pedagang, dari pedagang lagi kan ke pedagang lagi. Kalau pian biasanya Pak hari Senin itu biasanya bawa berapa sapi Pak biasanya? Kadang kita bawa 2. Sebanyak 402 kontainer yang mengangkut komoditi pertanian asal Sumatera Utara di dalam kapal MV Matubum ditahan TNI Angkatan Laut karena membawa 34 kontainer bahan baku minyak goreng yang akan diekspor ke Malaysia. Hingga kini TNI Angkatan Laut masih melakukan penahanan terhadap seluruh awak kapal serta ratusan kontainer di dalamnya. Kuasa hukum pemilik kapal MV Matubum mengatakan hal itu pun membuat petani merugi ratusan miliar lantaran barang lain yang berada di kapal tersebut mulai membusuk. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Anugrah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Anugrah. Ya, selamat siang Mei dan juga Tribuner. Nah, saya mengabarkan bagaimana saat ini kondisi terakhir dari penahanan MV Matubum yang pada 4 Mei kemarin itu ditahan oleh Dantamal atau TNI Angkatan Laut di Pelabuhan Belawan. Nah, pada saat itu memang bisa dikabarkan bahwa terdapat 34 komoditi yang merupakan CPO dan turunannya yang merupakan bahan baku minyak goreng yang sebenarnya sudah dilarang sesuai dengan peraturan Kementerian Perdagangan nomor 22 tahun 2022 yang mulai berlaku pada 28 April 2022. Nah, namun selain 34 yang merupakan CPO yang diangkut melalui kontainer di atas kapal MV Matubum, terdapat 402 kontainer lainnya yang merupakan komoditi pertanian unggulan asal Sumatera Utara yang terdiri dari sayur-sayur, kemudian ada kopi, kemudian juga ada udang yang merupakan hasil dari tambak udang yang akan diekspor ke beberapa negara seperti Malaysia dan juga Singapura. Nah, dengan sudah 12 hari kapal tersebut saat ini bersandar di Pelabuhan Belawan karena disita untuk sementara waktu, sampai sejauh ini komoditi-komoditi yang ada di kapal sudah dikhawatirkan sudah akan segera membusuk begitu, karena memang sampai sejauh ini belum ada kepastian dari TNI Angkatan Laut bagaimana kondisi kapal itu nantinya akan dibebaskan begitu. Nah, dapat diinformasikan juga 34 CPO sebenarnya merupakan hasil dari 3 penghasil CPO yang merupakan perusahaan di Sumatera Utara atau yang berbasis di Indonesia yang saat itu memang sudah terlebih dahulu mengurus izin mengenai ekspor impor yang melalui bea cukai. Nah, izin sendiri itu memang sesuai dengan pernyataan dari kuasa hukum dari perusahaan minyak goreng, yaitu Landen Marbun, menyatakan kalau ternyata mereka sudah terlebih dahulu mengurus surat
ekspor impor mengenai CPO tersebut sejak tanggal 25 dan 26, artinya sebelum ketetapan dari surat edaran Menteri Perdagangan itu diberlakukan. Nah, mereka sampai sejauh ini juga menyayangkan bagaimana TNI AL juga belum melepas dari MP Martubung yang sebenarnya juga mengangkut 402 kontainer yang merupakan komoditi yang akan diekspor ke luar negeri begitu. Namun hari ini karena mereka juga ingin mendapat kepastian karena merasa mereka sudah sesuai dengan aturan yang berlaku oleh pemerintah, mereka pun hari ini akan mendatangi dan tamal untuk mengirimkan surat perlindungan hukum kepada Kasal Angkatan Laut untuk memberikan kepastian hukum terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Karena mereka menyatakan kalau sekiranya juga 34 kontainer yang bermasalah itu mereka siap untuk melakukan penyidikan lebih dalam, namun seharusnya 402 yang ada kontainer yang ada di MP Martubung itu bisa untuk dilepaskan agar bisa diekspor ke luar negeri. Nah, hari ini memang Landen bersama kuasa hukum yang lainnya, bersama tim lainnya akan mendatangi Pelabuhan Belawan dan akan memberikan surat untuk Kasal agar mereka mendapatkan kepastian hukum mengenai penahanan ini. Nah, juga dapat dikabarkan bagaimana situasi 29 awak kapal yang memang saat ini memang sedang berada dan tinggal di atas MP Martubung, dan dikhawatirkan kata Landen stok dari pangan atau makanan yang mereka dapat setelah 13 hari sampai hari ini mengalami penahanan oleh Angkatan Laut, mereka itu mengalami stok makanan yang semakin menipis. Makanya karena itu Landen berharap agar pemerintah mencarikan solusi untuk hal tersebut. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Anugrah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum pemilik kapal MV Matubung. Berikut tayangannya untuk Anda. Penilaian kita sekitar 130 miliar. Langkah hukum yang akan dilakukan ke depan? Kita berharap, dan ini dari kantor kita melalui klien kita dari pemilik kapal, kita akan menyurati Kasal. Kami sangat yakin bahwa Kasal tidak memperoleh informasi yang utuh terkait dengan ini. Sehingga informasi yang sampai tidak diperoleh dengan benar, maka ada kebijakan menurut kita yang kurang keliru dalam penerapan hukumnya. Apa itu, Bang, yang keliru itu, Bang? Bisa dijelaskan? Surat kepada Kasal permohonan perlindungan hukum. Sehingga kita berharap agar segera kapal kita ini dibebaskan dan diizinkan berlayar kembali, sehingga barang-barang yang 402 kontainer lagi segera akan diangkut ke Malaysia dan Singapura. Kalau kondisi kapal gimana? Awalnya kami menduga bahwa ada kesalahan dalam prosedur di sana. Di antaranya ada 34 diangkut kontainer yang diduga adalah CPO yang telah dilakukan pelarangan pemerintah. Nah, makanya kami sangat sepakat karena kita mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan CPO. Tapi setelah kami lakukan pemeriksaan dokumen bahwa ternyata CPO yang 34 ini telah memiliki pemberitahuan ekspor barang dan nota pemberitahuan ekspor dari bea cukai. Sehingga 34 barang ini sebetulnya yang diangkut kapal telah memenuhi proses dan mekanisme sebuah persyaratan yang disyaratkan oleh bea cukai. Dan lalu kemudian kami sebagai pemilik kapal menyatakan juga kalau seandainya hari ini Lantamal membutuhkan penyidikan lagi lebih dalam. Tangisan penuh haru meliputi kunjungan Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tommy Mano di ruangan OPD yang berada di lingkup Pemkot Jayapura Entrop. Selesai mengikuti apel pagi terakhir di lapangan kantor